Perairan Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang kaya sumber daya ikan, seperti tuna, tongkol, cakalang, dan ikan karang lainnya. Kini, kekayaan sumber daya perikanan tersebut terancam oleh praktek penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing, seperti pengoboman dan pembiusan ikan, serta penggunaan alat tangkap merusak lainnya. Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan bersama dengan pemerintah daerah setempat ingin mengembalikan kekayaan perikanan tersebut agar dimanfaatkan demi sebesar-besar kemakmuran nelayan dan bukan untuk dirusak. Seperti pepatah di Maluku Utara, tong jaga alam, tong sejahtera. Sudah waktunya bagi segenap elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara bergotong royong untuk memastikan hadirnya layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan gratis untuk kemajuan bersama melalui pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Satu untuk semua, semua untuk semua. Betul, betul. Mataharinya banyak. Kalau kita lihat dari orang balik. Assalamualaikum orang-orang baik. Alhamdulillah kita baru sampai di Desa Guairia di Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Bapak, kita mau diskusi bareng dengan nelayan. Ibu, adek, di sini mengenai pengolahan perikanan di Halmahera Barat. Seperti apa situasi dan kondisi Desa Guairia di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Yuk kita lihat sama-sama video ini. Ini Desa Guairia. Ini demikiannya. Desanya sangat rapi, tertata dengan baik. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati. Cai lulu. Kampung nelayan di Halmahera Barat, namanya Desa Guairia. Rapi sekali desanya, Pak Opel ya? Ya. Desanya rapi. Ini kan di Diskusi nelayan Guairia di Balai Desa. Nelayan. Ya. Yang kedua terkait dengan ibu rumah tangga, karena ada ibu satu yang mendampingi orang untuk dalam kelompok, makanya dia juga dalam muatan kategori ini. Baik, kami lanjut. Apa sajakah yang diperlukan alat penangkapan ikan? Yang pertama, sesuai dengan hasil diskusi kami, harus ada diskusi, perlu harus ada perahu atau bodi. Yang kedua, mesin.
mesin ini, maaf nanti sebentar saya angkat. Yang ketiga jaring, yang keempat BBM, yang kelima tenaga, yang keenam tempat penampungan ikan, yang ketujuh pengawat, tentu saja S. Yang kedua ibu rumah tangga, yang pertama kompor, yang kedua BBM, yang ketiga bokor ya, maaf tuh. Tadi ada ibu satu bilang, itu bahasa di sini bilang bokor. Ya, Apa ya? bokor saja. Yang keempat riset, yang kelima goalbox, yang keenam dandan. Dandan. Dandan atau pokoknya. Ya. Perlu. Yang perahu sesuai dengan ukuran karena ada tenaga untuk penangkapan ikan. Tentu saja yang kami minta di sini 40 PK, jaring ukurannya 1/4 cm. Iya, inch ya, inch bukan sentimeter. Inch. Yang berikut, yang perahu bodi tadi ukurannya minimal 11 meter, lebar kurang lebih 1,5 meter. Selama ini, desa Gueria dianggap sebagai desa asal oknum-oknum pengebom ikan. Namun, dalam diskusi bersama nelayan dan perempuan nelayan, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan menangkap pesan kuat bahwa mereka ingin sekali memperbaiki diri dan hidup sejahtera tanpa merusak laut. Oleh karena itu, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mengajak pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk memfasilitasi masyarakat nelayan dan perempuan nelayan di Desa Gueria guna menjemput perubahannya, yakni menghadirkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan menyejahterakan. Kami yang itu. Kita bersama dengan ibu-ibu penyuluh perikanan yang tidak mau kelihatan hitam. Pakai bajunya lengan panjang semua. Saya kaget, saya pakai baju lengan pendek sendiri. Terima kasih. Satu hari belum terjual sekitar. Dapat kembali biji sejak awal yang sekitar. Kantong 1 jam langsung sudah. Dan untuk kasih putih butuh waktu 1 bulan. Vitamin C, suntik ya. Kalau balik pulang ke sana langsung besok putih pulang. Apalagi kalau balik di Finlandia lagi. Cepat, karena dingin terus. Dulu dapat bahan peledaknya dari mana waktu itu? Itu yang melumpuhkan hal begitu. Kalau banyak bagi saya. Kalau dia sudah kan memang dia sudah dia. Ada kegiatan penyelam. Kita sudah sampai di Desa Tataleka, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. Ya, bapak-bapak nelayan sedang menangkap ikan. Seberang sudah terlihat. Dua tahun kak, tong SD kan, tong mama kan ke sekolah sini, tong tinggal di sini. SD kelas 1, 2, kelas 3 baru. Dekat di sini. Ya berarti orang ngetobo nih. Ini bukan sepatu katanya. Jadi kita harus buka sepatu dan Karena kandas, jadi kita buka sepatu.
dan jalan ke darat di Desa Tataleka, Kabupaten Halmahera Barat. Ini Desa Tataleka, orang-orang baik. Halo. Yang ya. Mana? Tora mau buku apa di mana? Mana? Di balai sini saja. Oke, siap. Mantap. Saya videoin Pak ya, Bu ya. Iya, Pak. Halo. Paham ke? Paham ke sana tuh? Iya. Saya, Pak. Desa Tataleka. Transportasi laut memang jadi penunjang kegiatan utama di sini. Waktu di Unhai ya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian, saya itu posisi saya sekarang itu sebagai Ketua DPD HMSI Maluku Utara, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Maluku Utara. Yang dulunya ketuanya itu Kapten Ali Ibrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal Senen, Sekretaris Desa di Desa Tataleka. Terkait pengembangan ikan apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Maluku Utara? Ya, terkait pengembangan ikan ini kami berharap kepada Pemprov Maluku Utara agar serius menangani hal ini. Ya, kami masyarakat resah, kami tidak tahu ini pengembangan ikan ini orang dari mana sebenarnya. Jadi kami butuh penanganan yang khusus dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nah, apalagi keamanan yang pastinya. Selamat siang orang-orang baik. Waktu Maluku Utara, alhamdulillah selesai sudah kegiatan bareng nelayan di Desa Tataleka, Kabupaten Halmahera Barat. Sekarang kita mau balik ke perahu, kemudian ke Jailolo. Dari Jailolo nanti kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke Ternate. Karena jembatannya tidak ada tangga turun ke bawah, jadi kita turun ke dasar laut. Waktu kita teng-teng naik kembali ke kapal. Jaga kesehatan dan tetap semangat orang-orang baik. Pemandangan di Desa Tataleka. Ferry, Cindy. Halo, Halo, Pak. kita tadi ngetobo. Sekarang kita pulang juga kita ngetobo lagi. Alhamdulillah. Akhirnya kita kembali. Ini saya naikkan YouTube nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Malah kita lebih suka lagi. Nanti kita share, Nanti like and subscribe. Dari perjalanan ini banyak hal yang bisa dipetik pelajarannya. Pertama, seiring perkembangan fisiknya yang menua, manusia kian menyadari bahwa hidup melekat dengan perilaku yang merusak adalah bertentangan dengan fitrah dirinya. Oleh karena itu, dalam dirinya, manusia selalu memiliki dorongan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kedua, perilaku merusak bisa terjadi disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik pengetahuan maupun sarana pendukungnya. Dalam konteks inilah, pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat sebagai orang tua nelayan dan perempuan nelayan mesti hadir dan memastikan mereka hidup layak dan sejahtera di tengah sumber daya perikanan yang melimpah ruah di perairan Provinsi Maluku Utara. Nama saya Christopher Arkase, saya berada di Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Desa Gloria. Di sini saya perlu menceritakan bahwa dulu saya punya kegiatan sehari-hari ialah melakukan kegiatan yang tidak ramah lingkungan, yaitu alias kalau bahasa sini bilang ikan.
Cuman dengan adanya sosialisasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, dari saya dan saya sadar bahwa itu sangat merugikan bagi generasi yang akan datang. Sekarang saya beralih profesi saya sebagai pemandu wisata selam, yaitu ke alat scuba diving. Jadi hari ini saya merasa cukup untuk biaya hidup saya dengan kerjaan yang baru. Baik, Pak Opel, Pak Christopher, saya tadi terkesan ya dengan suasana dan pesan yang mengemuka dari diskusi kita dengan teman-teman nelayan dan ibu-ibu nelayan yang ada di desa Gueria, yang notabene selalu dianggap sebagai desa asal pelaku pengembangan ikan di Provinsi Maluku Utara. Dengan semangat perubahan yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu di sana, apakah itu sebetulnya memang sudah diinginkan oleh mereka sejak lama? Ya, memang pada dasarnya mereka ingin berubah, tapi dengan keterbatasan mereka untuk menyediakan sarana tangkap untuk beralih dari mata pencarian yang mereka lakukan salah, itu sangat sulit bagi mereka karena mereka tidak punya dana yang cukup untuk menyiapkan peralatan yang memadai. Oke. Dari proses diskusi tadi dengan masyarakat desa Gueria yang berprofesi sebagai nelayan dan perempuan nelayan, kami menyebutnya, saya menangkap pesan bahwa yang mereka butuhkan saat ini adalah bagaimana bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Dinas Kelautan Perikanan di tingkat provinsi maupun Dinas Kelautan Perikanan di tingkat kabupaten. Apa pesan yang ingin Pak Christopher sampaikan mewakili saudara-saudara kita yang ada di desa Gueria? Ya, harapan saya untuk pertama adalah pemerintah provinsi maupun kabupaten jangan lepaskan tanggung jawab untuk memberikan pencerahan atau sosialisasi terus buat mereka, dan ke depan saya berharap bahwa kalau sekiranya ada bantuan-bantuan yang sesuai dengan mereka punya keinginan, tolong diberikan, sehingga dengan bertolak dari itu mereka bisa beralih dari apa yang mereka buat salah, bisa beralih ke hal-hal yang baik. Terima kasih Pak Opel. Sama-sama Pak, terima kasih untuk kunjungan ke desa Gueria. Sama-sama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai di Jailulu Halmahera Barat dan sekitarnya. Sekarang kita akan kembali ke Ternate. Seperti apa kapal yang akan kita naiki ke Ternate? Kapalnya sama sebetulnya dengan kapal saat kita berangkat ke Jailulu Halmahera Barat, MV Miko Natalia 88.